Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabih: "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ibadah kita yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita termasuk orang yang akan mengatakan di akhir doa kita, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ucapan yang diperbanyak oleh orang-orang nanti yang masuk surga. Maka kita pun di dunia ini juga harus bisa bukan hanya menyatakan dan mengatakan alhamdulillah, tetapi bisa merasakan nikmatnya, mengatakan atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah ketaatan kita. Terkadang ada sesuatu yang kita lewatkan, yaitu merenungkan kenapa kita tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Padahal kita tahu persis menuntut ilmu agama itu adalah sebuah ibadah. Kita melihat ada sebagian orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang tahan duduk berjam-jam lamanya bersimpuh di hadapan para ulama, menulis faidah-faidah, kemudian mengulang-ulang pelajaran yang sudah dia dapatkan, seakan-akan dia merasakan kelezatan di dalam ketaatan itu. Kenapa kita tidak? Maka ada yang bagus untuk disampaikan pada jamaah, bahwa di dalam kitab Fathul Bari milik Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Ibnu Hajar juga punya, tapi ini yang saya maksud, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari menukilkan perkataan seorang ulama tentang kenapa, apa sebabnya orang itu tidak bisa merasakan kelezatan di dalam ketaatan. Kata beliau, "Kama la yajidul 'abdu halawat at-ta'am 'inda saqami, kadzalika la yajidul qalbu halawat al-iman ma'al dhunub." Sebagaimana seorang hamba tidak bisa merasakan enaknya makanan ketika dia sakit, lezatnya makan atau minum ketika sakit, maka begitu pula hati itu tidak bisa merasakan kelezatan sebuah ibadah, sebuah ketaatan bersama dengan dosa atau maksiat. Jadi yang menyebabkan kita itu sulit untuk merasakan atau berlezat-lezat dengan ketaatan adalah dosa dan maksiat kita yang kita perbanyak terus di dalam hati ini, yang sudah menghitam dan menebal, yang terkadang bukan hanya membuat hati itu sakit, tetapi bahkan sampai mati kita belum sadar juga. Oleh karenanya, maka dengan majelis-majelis atau halaqah-halaqah ilmu seperti ini, harapannya bisa melunakkan dan melembutkan hati kita, sehingga kita bisa merasakan kelezatannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam tidak lupa kita sanjung-sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang kiat-kiat di dalam menuntut ilmu agama agar tetap semangat, khususnya yang berkaitan dengan judul kita, Al-Qawlu bila ilm, berbicara tanpa ilmu. Ini adalah bagian yang kedua, yaitu meneruskan
perkataan penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Aziz As-Sad'an hafizahullah, dalam kitabnya Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu di dalam perjalanan menuntut ilmu. Beliau mengatakan, wa fi tawaqqufihi amma la ya'lam fawaidu katsirah. Ketika seseorang itu tidak berkomentar dalam hal yang tidak dia ilmui, itu mengandung faedah yang sangat banyak. Banyak sekali manfaat ketika orang itu mengatakan tidak tahu, ketika ditanya perkara yang memang dia belum dapat ilmunya. Yang pertama kata beliau, minha anna hadza huwa al-wajib 'alaihi. Yang pertama adalah dia telah melaksanakan kewajiban. Karena perintah Allah, jangan sekali-kali kita ngomong kecuali sesuatu yang kita ilmui, yang kita ketahui. Berarti perintahnya, kalau nggak tahu, jadi konsekuensinya, kalau nggak tahu, ya kita tawakuf, dia tidak berkomentar. Jadi faedahnya adalah kita secara otomatis telah melaksanakan sebuah kewajiban yang agung, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, minha, di antaranya kata beliau, annahu idza tawaqqafa wa qala Allahu a'lam, kalau seandainya dia tidak berkomentar lalu kemudian mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, fama asra'a ma ya'tihi ilmu dzalika min muraja'atihi aw muraja'ati ghairihi, maka ilmu atau informasi yang dia inginkan seputar sesuatu yang ditanyakan tadi dan dia mengatakan tidak tahu, itu insya Allah akan sangat cepat datangnya atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara, dan inilah salah satu sebab yang dapat meningkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Ketika kita ditanya nggak tahu, berarti apa? Habis kajian ini kita murojaah, buka kembali kitab-kitab para ulama, tambah semangat. Atau menyebabkan murid kita atau orang yang kita ajarkan ketika tahu gurunya nggak tahu, berarti ada kesempatan, dan ini memberikan semangat kepada murid, kepada orang-orang yang diajarkan untuk mencari informasi tersebut, dan suatu saat jika dia menemukan info atau ilmunya tadi, dia akan memberitahu gurunya. Kan jadi semangat, berlomba sama gurunya mencari sesuatu atau jawaban dari pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh guru. Maka kata beliau, fa'innal muta'allim, sesungguhnya seseorang pembelajar itu idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqaf, kalau melihat gurunya, orang yang mengajarkannya tawaqquf, berhenti, tidak mampu menjawab, dia mengatakan saya tidak tahu, Allahu a'lam, jadda wa ijtahada, maka pembelajar tadi akan berusaha sungguh-sungguh fi tahsil ilmiha, untuk mendapatkan ilmunya, untuk mendapatkan jawaban. Bisa dengan bertanya kepada ustadz lain atau ulama lain yang lebih tahu. Wa ithafil mu'allim biha, kemudian menghadiahkan ilmu tersebut kepada gurunya. Fama ahsana hadzal athar, bukankah atau alangkah indahnya pengaruh yang seperti ini. Jadi gara-gara gurunya terang-terangan mengatakan saya tidak tahu, Allahu a'lam, ini memberikan pengaruh yang luar biasa indah, yaitu murid nanti akan mencari informasi atau ilmu tentang itu, lalu menghadiahkannya kepada gurunya. Bukankah itu suatu hal yang sangat indah, seorang murid menghadiahkan kepada gurunya sesuatu? Hadiah yang paling indah dan berkesan bagi seorang guru adalah ketika bertambah ilmunya dari muridnya sendiri. Jarang memang
biasanya kan guru itu pengennya apa? Superior, paling tahu. Jangan. Kita nggak boleh berbesar diri di hadapan ilmu. Tidak ada yang lebih besar daripada ilmu itu sendiri. Ilmu itu ibarat gunung yang didaki nggak sampai-sampai ke puncaknya. Ibarat laut, samudera yang sangat luas, seakan-akan mata yang memandang tak melihat tepinya. Ketika diselami, kita mau sampai ke dasar nggak sampai-sampai. Begitulah jalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, faedah atau manfaat dari mengatakan saya tidak tahu terhadap atau dari pertanyaan yang memang tidak dia ilmui, jawabannya adalah idza tawaqqafa fi ma la ya'rif. Kalau seseorang itu tidak berkomentar dalam hal yang tidak dia ilmui, kana dalilan ala thiqatihi. Justru itu menunjukkan bahwa orang tersebut bisa dipegang perkataan. Karena dia nggak sembarangan. Ketika ditanya fatwa misalnya, ustadz tersebut tidak terburu-buru, dan kalau memang tidak tahu, beliau tidak segan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Tanyakan kepada ustadz yang lain. Mohon maaf, ini bukan bidang saya. Mungkin saya perlu merojaah lagi. Ketika beliau menjawab sebuah jawaban, mampu menjawabnya, kita jadi yakin. Karena orang ini, ustadz ini, kalau ditanya dia nggak tahu, dia akan mengatakan terus terang. Berarti ketika dia jawab dia tahu, jawabannya bisa dipegang. Bandingkan dengan orang yang sok tahu. Semua pertanyaan pengen dia jawab. Dan hampir semua jawaban harus dimurojaah, diulang atau ditinjau ulang lagi. Karena jarang mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya apa? Orang atau masyarakat umum itu akan menilai suatu saat nanti ketika sudah tahu track recordnya orang ini seperti itu, ketika bertanya sebuah pertanyaan, orang akan bimbang. Ini benar nggak ya? Jangan-jangan seperti yang dulu. Jangan-jangan seperti yang lalu. Jawabannya ngawur. Jadi ini manfaat yang ketiga, yaitu memberikan rasa percaya diri dan keyakinan pada orang yang bertanya kepadanya, yaitu kepada jamaah. Membuat rasa percaya diri dan yakin akan ucapan atau jawaban dari ustadz atau gurunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, waminha, di antara manfaat atau faedahnya adalah annal muallima idza ra'a minhu al-muta'allimun at-tawaqqufa fi ma la ya'lam. Apabila seorang guru menampakkan, atau kita balik, seorang pembelajar ketika melihat dari gurunya sikap yang sangat terpuji ini, yaitu tidak berkomentar, tidak menjawab atau mengatakan tidak tahu terhadap perkara yang memang tidak dia ilmui, kana dzalika ta'liman lahum wa irsyadan li hadhihi at-tariqati al-hasanah. Justru itu adalah sebuah bentuk pengajaran dari seorang guru kepada muridnya untuk mengatakan tidak tahu ketika memang belum dapat ilmunya. Walibtida' bil aqwal wal a'mal, dan ini adalah metode mengajarkan dengan cara amalan. Jadi al-uswah, dengan cara memberikan contoh, ablagh min al-ibtida' bil aqwal, lebih menyentuh, ablagh, lebih tepat dan lebih tepat jatuh kepada sasaran, ya, lebih bisa dirasakan dan dicontoh oleh orang yang belajar ketimbang hanya menyebutkan teori.
kita harus mengatakan atau banyak-banyak mengatakan tidak tahu, la adri. Tetapi Ustaz itu nggak pernah sama sekali mencontohkan ketika ditanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Mungkin kita berhusnudzon, berbaik sangka. Barangkali semua pertanyaannya diilmui sama Ustaz itu, kan bisa saja. Tetapi nanti kita akan sampaikan contoh-contoh dari ulama-ulama baik salaf maupun khalaf, baik yang terdahulu maupun yang kontemporer, tentang keberanian mereka untuk mengatakan tidak tahu terhadap persoalan yang ditanyakan yang memang mereka belum memiliki ilmunya atau enggan untuk menjawabnya. Yang pertama beliau bawakan perkataan Ibnu Muflih. Qala al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah, beliau membuat judul pasal dalam sebuah kitabnya, Faslun fi qaulil alim la adri. Pasal tentang perkataan seorang alim, saya tidak tahu. Wattiqa'it tahajjum 'ala al-fatwa, dan pasal tentang berusaha untuk tidak gegabah di dalam atau buru-buru di dalam memberi fatwa. Beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu apabila seorang alim enggan, berat baginya untuk mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan yang memang belum diilmui, usibat maqatil, maka dia tinggal menunggu kebinasaannya, tinggal tunggu kapan kehancurannya. Dia sangat berat sekali. Kemudian begitu pula dengan perkataan Ali bin Husain. Imam Malik juga pernah mengatakan. Lalu beliau membawakan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul alaihi salatu wasallam imam al-muslimin wa sayyidal alamin. Rasul itu adalah pemimpin kaum muslimin, pemimpin semua umat manusia. Sebagaimana sabdanya, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak-anak Adam, wala fakhr, dan tidak sombong. Yus'alu an syai'i, beliau pernah ditanya tentang sesuatu, fala yujibu hatta ya'tiyahu al-wahyu minas sama'. Beliau tidak menjawabnya sampai datang wahyu dari langit. Jadi sosok Nabi saja, orang paling besar, tokoh ternama di hati kita kaum muslimin, yang sangat kita hormati, panutan kita, junjungan kita. Ketika ditanya sesuatu, beliau tidak terburu-buru, tidak langsung menjawab kecuali telah dapat atau datang ilmunya. Kalau sesuatu itu belum tahu ilmunya, beliau berhenti. Hatta ya'tiyahu al-wahyu minas sama', sampai datang kepadanya wahyu dari langit. Imma langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian penulis membawa perkataan Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi ini termasuk ahli hadis. Beliau pernah berkata, la adri nisful ilm. Perkataan saya tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, di mana letak sisi keilmuannya. Karena dia menyadari, dia mengetahui kalau dirinya tidak tahu, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Begitu pula dengan athar dari Ibnu Umar, dan athar ini sahih. Beliau pernah mengatakan, ini perkataan Ibnu Umar, perkataan sahabat, al-ilmu thalatha,
Ilmu itu ada 3. Yang pertama, kitabun natiq, kitab yang berbicara. Jadi seakan-akan orang kalau baca kitab itu sedang berbicara kepada kita dan kita mendengarkannya. Itu ilmu. Kitab wa sunnatul mawiyah, dan sunnah yang telah lewat. Ini maksudnya adalah sunnah Nabi, petunjuk jalan hidup, gaya hidup, cara hidupnya Rasul SAW itu kan telah lewat. Di masa Ibnu Umar menyampaikan kepada tabi'in, itulah ilmu. Jadi kalau kalian mau menuntut ilmu, pelajari sunnah Nabi, petunjuk Nabi, jalan hidup Nabi yang telah lewat. Sunnatul madiyah. 2. Yang ketiga, wala adri, dan perkataan saya tidak tahu. Kata beliau, ilmu ada 3. Yang pertama, kitabun natiq wa sunnatul madiyah, dan la adri. Kalau boleh disimpulkan, kitabun natiq, kitab yang paling suci menurut kita umat Islam, kitab apa? Al-Quran. Wa sunnatul madiyah, sunnah yang telah lewat karena Rasul telah wafat, tapi yang masih hidup adalah sunnahnya, Al-Quran sunnah. Dan perkataan la adri, maksudnya apa? Dalil kita Al-Quran sunnah, dan kalau tidak tahu maka katakanlah la adri. Itu orang berilmu. Kalau dia tidak tahu tafsir Al-Quran, makna dari hadis Nabi SAW, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Mari kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Mari kita belajar kepada yang lebih alim. Begitu seharusnya. Kemudian beliau menukil perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Asar Ali bin Abi Thalib ini beliau nilai hasan. Kalau tadi Ibnu Umar sahih, sekarang hasan. Jadi ada yang memdhaifkannya. Kalau dikatakan hasan begitu, ada ulama yang melemahkan. Ya. Namun insyaallah kalau sudah dikatakan hasan, maka lebih banyak yang mengatakan makbul atau sahihnya asar ini. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, min ilmi ar-rajul an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Di antara keilmuan seseorang itu apabila dia ditanya sesuatu yang tidak dia ketahui, dia mengatakan Allahu a'lam. Lianna Allah qala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan, qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, diperintah oleh Allah untuk mengatakan ini, ma as'alukum alaihi min ajr. Ketika mendakwahkan dakwah Islam ini kepada Quraisy, orang Arab ketika itu, Rasul diperintahkan untuk menyatakan bahwa apa yang beliau dakwahkan ini, beliau tidak minta sepeser pun upah. Tidaklah aku meminta kalian atas dakwah yang aku sampaikan kepada kalian min ajr, upah apapun, sedikit pun. Min di situ ditaki untuk penguatan. Enggak minta banyak dan enggak minta sedikit, apalagi banyak. Wa ma ana minal mutakallifin, dan katakan aku bukanlah orang yang mutakallif, yaitu memperberat-berat diri, memberat-beratkan diri sendiri. Dengan kata lain, karena aku tidak meminta upah dari kalian atas dakwah yang aku sampaikan, bukan pula aku berhak untuk mengatakan sesuatu yang tidak aku ilmu. Ngarang begitu? Enggak. Kan ada istilahnya ketika sebuah program itu gratisan, ya, tidak ada biayanya, maka terkesan seakan-akan program itu berjalan apa adanya, lawang gratis. Ketika dituntut, mana profesionalismenya?
kok begini manajemennya? Maka alasannya gratis ngomong kan gitu. Udah gratis banyak, udah gratis protes. Saya nggak ngambil apapun dari kalian wahai kaumku, namun tidaklah menyebabkan aku, kata Rasulullah SAW, mengatakan sesuatu yang aku tidak ketahui. Jadi apapun yang aku katakan itu berasal dari wahyu Allah yang memerintahkanku untuk mengatakannya dan menyampaikannya kepada kalian. Jadi bukan hasil karangan Nabi. Agama ini bukan hasil karangan Nabi. Tapi Nabi diperintah untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menjadi orang yang terdepan, mencontohkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwakan. Ini dia. Jadi Nabi saja diperintahkan untuk tidak menjadi orang-orang yang mutakallif. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya takalluf itu apa? Takalluf itu misalnya begini Pak, Bu. Ketika ada tamu datang, kita di rumah nggak ada apa-apa, lalu kita berusaha untuk menyuguhkan sesuatu, tetapi dengan cara berlebih-lebihan. Sudah saatnya memang itu akhir bulan, nggak ada apa-apa di rumah, lalu kita minjem atau hutang dengan menyembelih sapi. Tamunya cuma satu orang yang disembelih sapi. Ini mutakallif. Nah, kambing saja udah termasuk berlebihan. Apa salahnya mengatakan ya, ala kadarnya apa yang ada di rumah untuk mengetahui memang kondisinya bulan tua. Kok bulan tua? Tanggal tua. Ada tanggal tua. Kalau sekedar cuma maksudnya adalah di mana tanggal itu jauh dari pembayaran gaji, ya monggo. Tapi jangan sampai menjadi etikad bahwasanya tanggal tua itu selalu bernasib sial. Ya, itu nggak boleh. Ya. Tanggal muda, tanggal tua sama saja. Tapi kalau sekedar istilah, semakin kesana semakin menipis, itulah ba'sa bihi insyaallah. Arju kadzalik. Saya berharap tidak mengapa untuk mengatakan itu. Istilah tanggal tua, tanggal muda ya. Namun kalau sudah menyentuh ranah akidah, menganggap tanggal tua dan tanggal muda memiliki afdhaliyah, ya, kekhususan atau keistimewaan dalam syariat misalnya, maka itu butuh dalil. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau menukil perkataan Imam Ahmad fi riwayat Al-Marwazi. Salah seorang murid Imam Ahmad bernama Al-Marwazi itu pernah mengatakan, menukil perkataan Imam Ahmad, "Laisa kullu syai'in yanbaghi an yatakallama fihi." Tidak sepantasnya segala sesuatu itu seseorang berkata tentangnya. Ya, sama seperti menyampaikan ilmu. Tidak semua ilmu yang kita ketahui itu disampaikan terus dalam satu waktu misalnya, atau semua ilmu yang kita ketahui itu disampaikan. Di sana ada skala prioritas. Sampaikan yang terpenting dan yang lebih penting berikutnya, seterusnya seperti itu. Skala prioritas. Jadi tidak sepantasnya untuk mengatakan, menyampaikan semua. Harus diperhatikan kondisi, situasi. Ada saatnya kita mengatakan di kondisi tertentu, maka di kondisi yang lain nggak pas. Ada yang seperti itu. Maka dilihat, harus bijak. Walaupun kalau hadis Nabi SAW, kemudian Imam Ahmad menyebutkan berdalil dengan hadis-hadis Nabi SAW, kana yus'alu fa yaqul la adri hatta as'ala Jibril. Bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang sesuatu, beliau pun mengatakan saya tidak tahu. Nanti sampai datang Jibril sehingga saya bertanya kepada Jibril.
Nabi Muhammad tidak malu untuk mengatakan sumber rujukannya. Kita kadang-kadang ketika ditanya, bisa minta tolong referensinya Ustaz? Langsung memerah muka kita. Langsung ditanggapi dengan apa? Emosi, buruk sangka, seakan-akan kamu nggak percaya sama saya. Saya ini lulusan Timur Tengah loh. Apa hubungannya? Mau Timur Tengah jauh. Dari mana saja ketika ada orang yang berusaha untuk mengikuti metode ilmiah dengan menanyakan, bisa minta referensinya Ustaz? Seharusnya dengan senang hati. Masya Allah, ada pembelajar, ada jamaah yang bertanya seperti itu. Saya pernah di sebuah kajian, saya nggak tahu apakah di majelis ini atau majelis yang lain, ada jamaah yang bertanya, minta tolong Ustaz referensinya Ustaz. Supaya apa? Tujuannya Masya Allah, supaya ketika saya menyampaikan kepada orang lain, saya punya pegangan luar biasa. Ini yang saya suka. Jadi kita harus menyambut baik yang seperti itu, sehingga semangat untuk mencari referensi. Ini referensi kita semua termaktub di dalam kitab panduan kita. Gampang, tinggal baca. Rambu-rambu di dalam perjalanan menuju ilmu. Karya Syekh Fulan Ibn Fulan Al-Fulani. Silahkan penerbitnya ini tahun sekian, Masya Allah. Begitu seharusnya suasana ilmiah, kehidupan ilmiah. Ini harus kita biasakan. Itu Nabi SAW tidak malu menyebutkan referensi. Saya tidak tahu nanti sampai saya bertanya kepada Jibril. Kan sahabat jadi tahu. Salah satu sumber informasi Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Waqala Sufyan Ats-Tsauri berkata, min fitnatir rajul idza kana faqihan. Di antara ujian seorang yang alim itu adalah an yakuna al-kalamu ahabba ilaihi min as-sukut. Berbicara lebih dia sukai daripada diam. Ketahuilah, kalau begitu keadaannya, maka seorang alim itu sebenarnya sedang diuji. Kalau ada seorang alim suka banget ngomong, nggak berhenti-berhenti. Padahal di sana misalnya ada ya, majelis duduk-duduk di situ ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Nah, Ustadz ini kepengen dia terus yang ngomong. Setiap pertanyaan jawab, wah, seperti seakan-akan jawaban itu sudah siap, sudah ready. Ya. Padahal di sana ada ulama yang lain, ada ustadz yang lain. Apa salahnya memberikan kesempatan kepada ustadz yang lain? Ini ujian bagi seorang alim, kata Sufyan Ats-Tsauri, termasuk ujian bagi seorang kalau dia sudah alim faqih, dia lebih suka ngomong, berbicara daripada diam. Padahal Nabi SAW mengatakan rambunya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Waqala Al-Marwazi, sebelum kita mendengarkan azan dikumandangkan, Al-Marwazi, murid Imam Ahmad tadi, mengatakan, qultu li Abi Abdullah, aku bertanya kepada Abu Abdullah, gurunya, yaitu Imam Ahmad. Nama kunyah Imam Ahmad Abu Abdullah. Al-alimu yadhunnunahu 'indahu ilmu kulli syai'. Wahai guru, seorang alim itu disangka oleh orang awam seakan-akan orang alim itu mengetahui segala perkara. Saya melihat fenomena itu, kata Imam Al-Marwazi kepada Imam Ahmad. Faqal, maka Imam Ahmad sang guru mengatakan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi pernah berkata, innal ladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftuna la majnun. Sesungguhnya orang yang memfatwakan kepada manusia semua
persoalan, semua hal yang ditanyakan fatwa kepadanya, termasuk orang gila, majnun. Semua soal, semua fatwa dia jawab. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Ini yang ngomong bukan saya. Ibnu Mas'ud mengatakan itu orang gila. La majnun, la pakai lam ta'kid, penguatan, benar-benar gila. Maka di antara sikap orang yang berilmu yang benar adalah dia tidak terburu-buru di dalam berkomentar terhadap sebuah pertanyaan atau sesuatu, tapi dia pikirkan dan dia pertimbangkan terlebih dahulu. Dia lihat maslahat dan mafsadatnya, karena mengatakan yang hak juga melihat kondisi dan situasi. Jangan sampai mengatakan perkataan yang hak di saat-saat yang tidak hak, yang tidak tepat, sehingga menimbulkan bukan maslahat yang didapat, justru mafsadat. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah kita mendengar azan isya dikumandangkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Kemudian beliau menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, khamsun law safara ar-rajulu fihinna ila al-Yaman. Ada 5 perkara yang apabila mengharuskan seseorang untuk melakukan perjalanan safar ke Yaman untuk mendapatkan 5 perkara ini, lakunna iwadan an sahari, maka itu sudah cukup untuk menebus ongkos beratnya perjalanan sampai ke Yaman. Perkataan ini dikatakan Ali bin Abi Thalib pada saat beliau di Kufah ketika menjadi Amirul Mukminin. Kufah ke Yaman itu enggak dekat. Kufah di timur, Yaman di selatan. Kalau Mekah jadi pusat. Jadi kalau seseorang harus ke Yaman hanya untuk mendapatkan 5 perkara ini, maka 5 perkara ini sudah cukup menggantikan ongkos. Kalau kita ngomongnya ongkos gitu. Apa saja itu yang 5? La yakhsha 'abdun illa rabbah. Seorang hamba tidak takut kecuali pada Tuhannya. 1. Yang kedua, wala yakhafu illa dzambah. Seorang hamba tidak khawatir kecuali terhadap dosa-dosanya. Jadi tidak mau bermaksiat. Dia takut dengan atau takut berbuat dosa. 2. Yang ketiga, wala yastahyi man la ya'lam an yata'allam. Dan tidak malu belajar. Seorang hamba yang tidak malu belajar. Kita ulangi. 1. Hanya takut kepada Allah. Yang kedua, takut berbuat dosa, bermaksiat. Yang ketiga, tidak malu belajar. Yang keempat, wala yastahyi man ta'allama idza su'ila 'amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Kalimatnya indah. Yang keempat, orang yang sudah belajar ketika ditanya dia tidak tahu, lalu dia mengatakan Allahu a'lam. Ini faedah yang keempat. Kalau dia biasa seperti itu, maka sangat bagus. Dan yang terakhir, yang kelima, was-sabru minad dini bimanzilatir ra's minal jasad. Dan kesabaran, karena kesabaran itu di agama Islam yang mulia ini itu ibarat kepala dari sebuah jasad. Wa idza quti'a ar-ra'su tawalla jasad.
Maka apabila kepala itu sudah diputuskan dari badan, dipisah dari badan, maka apa jadinya badan? Halak. Tawa bermakna halak, maka akan binasa. Jadi orang kalau nggak sabar dalam hidup ini ya, dia akan tergerus, dia akan binasa dengan kehidupan. Harus bersabar. Dalam aspek atau bidang apapun kita harus sabar. Dagang ya harus sabar, belajar harus sabar. Nggak ada yang istilahnya ujuk-ujuk lahir terus jadi sepintar Albert Einstein, kan tidak. Lahir kemudian tiba-tiba sekaya siapa orang paling kaya sekarang ini? Usman. Siapa? Elon Musk. Ya, apalah namanya itu. Kita harus bersabar dalam segala hal dan segala sesuatu, termasuk dalam ibadah. Dan khususnya ketika menuntut ilmu ini perlu kesabaran. Khususnya lagi ketika mendidik anak, menjadi seorang pendidik, orang tua harus bersabar, ekstra sabar. 5 perkara. Kemudian penutup pada sesi pertemuan yang kedua kali ini, insyaallah ada bagian yang ketiga, karena masih banyak nukilan perkataan-perkataan para ulama yang berbeda-beda lafadznya tetapi memberikan makna yang sama. Namun untuk menunjukkan faedah-faedah tadi supaya kita mengetahui. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mengkaji perkataan para ulama terdahulu, itu perkataan mereka sungguh menakjubkan. Karena mereka ketika mengatakan sesuatu itu didasari dan dilandasi dengan keikhlasan yang sangat kuat. Maka sebuah perkataan, sebuah amal, kalau ikhlasnya itu kuat, kokoh, akan terasa dampaknya. Terasa sekali. Orang itu kalau ngomong dari lubuk hati yang paling dalam istilahnya, karena ikhlas dia tidak mengharapkan apa-apa di balik pernyataan dia, di balik perkataannya, di balik seruannya, kecuali wajah Allah. Kecuali karena ingin bertemu dan berharap pahala hanya dari Allah saja. Ini ikhlas namanya. Murni. Dakwah atau ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan sanjungan atau pujian manusia, bukan timbal balik dari manusia. Nah, itu akan lebih terasa ketimbang orang yang ngomongnya tergantung tebal tipis amplop. Ngundang saya misalnya, sediakan tarif 10 juta. Itu belum akomodasi, transportasi, lain-lain hotel. Belum. 10 juta dulu DP, kalau enggak saya nggak berangkat misalnya. Ini mau ngaji atau mau apa ini? Transaksi. Ini namanya bukan memelas tapi memeras. Allahul musta'an. Al-Qasim wa Ibn Sirin, ada dua orang ulama tabi'in dua-duanya, Al-Qasim dan Ibn Sirin, mengatakan la an yamuta ar-rajulu jahilan khairul lahu min an yaqula ma la ya'lam. Seseorang mati dalam keadaan jahil lebih baik daripada dia mati dalam keadaan mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dengan bahasa yang lebih mudah, seseorang mati dalam keadaan bodoh tentang sesuatu lebih baik daripada mati dalam keadaan sok tahu tentang masalah itu. Ini perkataan ulama. Ini mengingatkan kita kepada pembagian bodoh jadi dua. Jahil itu ada dua. Ada jahil mujarrad dan ada jahil murakkab. Jahil mujarrad ini murni bodoh. Itu masih lebih baik daripada kalau dia nggak tahu, nggak ngerti kalau dia bodoh. Atau bodoh kuadrat. Udah nggak tahu, sok tahu. Ini kan
kuadrat keburukannya. Kalau murni bodoh, buruk, nggak baik, nggak bagus. Tapi masih lebih baik ketimbang orang sudah nggak tahu, udah bodoh, ilmunya nggak paham, tapi sok tahu. Ada jahil mujarrad, ada jahil murakkab. Baik, sambil menunggu waktu iqamah, saya ingin berbagi dengan jamaah. Siapa yang bisa menyebutkan 5 perkara yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya 5 ini bisa dilakukan oleh seorang hamba, maka sudah bisa mencukupi ongkos perjalanannya untuk mendapatkan 5 perkara ini, walaupun dia harus menempuh ke negeri Yaman sekarang. Nah, ini pepatahnya Ali mungkin ya. Tutuplah ilmu walau ke negeri Yaman, ya, bukan ke negeri Cina. Siapa yang bisa menyebutkan? Walau sampai harus ke Yaman hanya untuk mendapatkan 5 ini, maka 5 ini sudah bisa mengganti ongkos perjalanan. Siapa? 1, Pak. Orang itu tidak tidak takut kecuali pada Allah. Baik. Ya. Yang lain sebutkan sampai 5. Ya Pak. Khawatir berbuat dosa. Khawatir berbuat dosa, bagus. Lagi. Ya Mas. Tidak malu untuk belajar. 3. Yang keempat. Tidak malu mengatakan suaminya dia tidak ketahui ilmunya. Dengan mengatakan Allahu a'lam, masya Allah. Terus yang kelima, mana hadiahnya ini cuma 4. Panitia gimana ini? Kesabaran. Ini bikin malu. Kesabaran. Oh iya, masya Allah ada. Siapa yang terakhir yang kelima? Yang paling ujung, masya Allah. Pak, bersabar. Sabar. Itu adalah kepala untuk badan ya Pak ya. Sabar. Bagus sekali. Jazakallah khairan. Masya Allah. Monggo, siapa yang sudah menjawab tadi, silakan diambil hadiahnya ya depan, mudah-mudahan berkah. Baik, mari kita tutup. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.